Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Saya tidak dapat membayangkan bahwa orang dengan penguasa berat memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, tetapi kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 4-nya sendiri membuat saya, Kaisar Dou Bintang 6, merasakan ketakutan di hari-hari awal. Tampaknya bahwa dia pasti memiliki banyak rahasia. Petik 2 petik 2. Untungnya, dia tidak mengejarnya pada akhirnya, jika tidak, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Di sebuah ruangan, wanita bertelanjang kaki Lin Zhu duduk bersila di tempat tidur dan bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja, aku akan membicarakannya nanti, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak perempuan itu. Meskipun kakak perempuan adalah kekuatan mendiang bintang 8 Dodi, banyak orang memikirkannya. Tuan, cepatlah datang. Lin Zhu setelah selesai berbicara, dia sedikit merapikan penampilannya, mengenakan sepasang topi bambu, dan kemudian meninggalkan kamarnya. Melihat penampilannya, dia pergi menjemput kakak perempuannya. Gerbang timur di luar kota Xuanling, ada sangat sedikit orang yang masuk dan keluar pada malam hari, jadi beberapa penyelidikan relatif longgar, dan jalan-jalannya jarang penduduknya, dan orang-orang di kota Xuanling menutup mata terhadap beberapa hal yang dioperasikan secara diam-diam, membunuh orang dan mencuri barang. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Berjarak sekitar 10 km dari gerbang timur kota Xuanling, di jalur bebatuan hutan. Hampir tidak ada jejak orang di sini. Ini adalah batu besar, untungnya, ada jalan kecil di tengah untuk dilewati. Pada saat ini, seorang wanita bertelanjang kaki berjalan perlahan. Wanita bertelanjang kaki itu mengenakan xingyi, kulitnya sangat halus, dan sedikit tule menutupi wajahnya. Siapa? Keluar. Dengus dingin langsung keluar dari bibir wanita itu. Dengan persepsi yang begitu tajam, Bing Xin, murid ketiga dari Sekte Racun, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tawa hangat datang dari segala arah. Orang-orang dari Tujia. Bing Xin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut di bawah kerudung, jelas tidak tahu kapan Sekte Racun mereka memiliki dendam terhadap Tujia ini. Kamu memiliki sesuatu di tubuhmu yang membuat banyak orang iri. Pengunjungnya adalah Tujia, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Dou di bintang 8. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Bing Xin mendengus dingin, tangan batu giok itu sedikit terangkat, dan tidak memberi kesempatan pada penjelajah tanah untuk bernapas, dan langsung mulai. Kecantikan Bing Xian benar-benar. Melihat ini, penjelajah tanah juga tiba-tiba merangsang ki pertempurannya sendiri. Bing Xin ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, dan dia juga mengolah ki pertempuran atribut racun. Tidak bisa berjalan sekitar. Di sekitar jalan berbatu, ada beberapa pembangkit tenaga aura tersembunyi yang mengintai. Pemimpin, wanita itu sebenarnya adalah murid ketiga dari Sekte Racun. Kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8 terlalu banyak untuk kita sekarang. Coyote berkata kepada wanita di sampingnya. Sepertinya selain kita, ada orang lain yang bergegas menuju hal ini. Kekuatan sempurna dari Kaisar Bintang 8 Dou terlalu sulit bagi kita, dan tampaknya ada orang kuat lainnya di sini, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari Dou di bintang 8. Wanita itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu kepala, apa yang harus kita lakukan? Sosok kurus Coyote itu berbicara sedikit. Ayo pergi, anak dari Burning Incense Pavilion itu seharusnya punya waktu juga. Ayo bersiap pergi ke gurun dulu, di mana hal-hal yang lebih menarik dari Erysipelas Unicorn api ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia perlahan menghilang di sini. Mendengar kata-kata itu, Coyote juga mengikuti. Dan kemudian kekuatan jiwa dalam pikirannya diaktifkan, untuk memberikan kekuatan jiwa Xiao Yan tempat pertemuan. Dan Wang, menurutmu siapa yang akan menang di antara keduanya? Di samping Pilking, seorang pria tampan berbicara perlahan. Hei, ini sulit dikatakan, salah satunya adalah kekuatan Tujia Earthwalker di tahap tengah 8 bintang Dodi, sementara yang lain adalah murid ketiga dari Sekte Racun, Kaisar Bintang 8 Dou, telah dikalahkan. Pilking Chen mendengar kata-kata dan berpikir, jika bukan karena fakta bahwa Fire Key dan ini terlalu berharga, saya khawatir dengan temperamen dan King, dia pasti tidak akan mengundang Dewa Agung ini untuk pergi.
Hadiah untuk meminta orang ini keluar terlalu tinggi. Bahkan Pilking Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati. Jangan khawatir, aku di sini, selama itu bukan Raja Xuanling, benda ini tidak bisa melarikan diri. Sepertinya menyadari perubahan halus di hati dan Wang Chen, dan pria di sebelahnya juga berkata, "Tolong kali ini, Tuan Lu." Setelah Chen Xin selesai berbicara, dia juga mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. "Hehe, kali ini benar-benar hidup." Di tempat yang samar, sosok Zulao muncul dengan mengesankan, tetapi menghilang dalam sekejap. Lihat, Bing Xin mendengus dingin, dan Qian Douqi di seluruh tubuhnya langsung muncul, dan kemudian sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Qian Douqi di tubuh Bing Xin sangat aneh, dan saat Qian Douqi muncul, ruang sekitarnya bergetar hebat. Sungguh dendam yang beracun. Pejalan tanah mengenali racun yang terkandung dalam dendam Qian Bingxin secara sekilas. Racun yang begitu mengerikan, jika mengenai dia, aku khawatir ajalnya akan sangat menyedihkan. Tepat ketika Earthwalker terkejut, Bingxin itu sudah menghilang di tempat, dan ketika Bingxin muncul, dia sudah datang ke bagian belakang Earthwalker. Douqi berwarna biru langsung berkumpul di tangannya. Tangan giok itu berbalik sedikit ke samping, dan dia membentak Tianling Yai Earthwalker. Sepertinya telapak tangan sederhana, tetapi mengandung energi pertempuran beracun yang sangat menakutkan. Tanda seru, ketika penjelajah tanah melihat ini, dia tidak panik, kakinya tiba-tiba mendarat di tanah, dan ki pertempuran kuning tebal seberat gunung Tai muncul dari udara tipis. Dengan saat ki pertempuran ini muncul, di atas tubuh si penjelajah tanah, dengan penghalang batu tebal seperti zat, dia mengambil telapak tangan Bingxin dengan racun. Meskipun pukulan Bingxin dihancurkan oleh penjelajah bumi, hanya penjelajah bumi yang tahu bahwa pertahanan batunya yang menakutkan berada tepat di bawah serangan beracun Bingxin, yang terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat menakutkan dan sangat beracun, jika waktu berlangsung sedikit lebih lama, saya khawatir itu dapat langsung menembus pertahanannya sendiri. Sungguh cangkang kura-kura yang keras. Mata indah Bingxin sedikit berubah. Meskipun serangannya barusan merusak banyak pertahanan batu itu, tetapi jika Anda ingin benar-benar merusak pertahanan batu itu, Anda akan membutuhkan banyak semangat juang. Lebih jauh lagi, Bingxin merasa bahwa sepertinya ada aura lain yang tidak jelas di sini, jadi dia pasti tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Hei, ki pertarungan beracunmu sangat kuat, tapi milikku adalah ki bertarung tipe bumi. Dalam hal kekuatan abadi, kamu tidak sebaik aku. Pejalan tanah itu menyeringai. Itu belum tentu benar. Bingxin tidak bingung sama sekali, tapi Qian Douqi muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian saat berikutnya, Qian Douqi menggeliat aneh, dan bayangan pedang Qian muncul di tangannya. Sungguh ki pertempuran beracun yang menakutkan. Meskipun penjelajah bumi tertawa, dia sangat terkejut. Ki pertempuran beracun yang dikembangkan Bingxin sebenarnya telah mencapai level ini. Lawan ki kental, ini adalah metode yang cukup canggih. Selain itu, penjelajah bumi merasakan gelombang fatal dari bayangan pedang biru yang dipadatkan oleh jantung es. Sungguh energi pedang yang menakutkan. Di balik batu tertentu, dua pria dengan pedang yang serasi berbicara. Kedua orang ini adalah orang-orang Wan Jianmen, kepala sekte super. Penduduk asli Tujia. Ambil pedangku. Bingxinyu memegang pedang Qian di tangannya, dan aura dendam besar terus muncul dari tubuhnya, dan kemudian mengalir ke pedang Qian di tangannya. Trik elang, si penjelajah tanah bergumam, tetapi dendam kuning yang mengerikan dari tubuhnya muncul. Kekuatan Dou di bintang 8 di panggung tengah tidak diragukan lagi dipajang. Saat berikutnya, penjelajah tanah tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar energi pendendam, meletakkan lusinan penghalang batu di sekelilingnya berturut-turut. Bingxin ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Perfection bintang 8, dan ki pertempuran beracun yang dia kembangkan bahkan lebih menakutkan, sehingga para penjelajah bumi pasti tidak berani meremehkan musuh. Wanita yang menakutkan. Setelah penjelajah bumi menyelesaikan semua ini, dia menghela nafas lega dan perlahan menatap Bingxin, hanya untuk menemukan bahwa Bingxin saat ini seperti berada dalam keadaan berdiri diam di tempat. Jika bukan karena fluktuasi menakutkan dari pedang Qian di tangannya, penjelajah bumi pasti akan berpikir bahwa wanita itu sedang tidur. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Tepat ketika si penjelajah tanah berpikir, Bing tergerak. Mata indah Bingxin terbuka seketika, dan niat membunuh yang agung tiba-tiba muncul. Sosok itu bergerak,
mengaum ke tempat di mana si penjelajah tanah berada. Kecepatan ekstrim membawa angin kencang yang menakutkan. Bing Xinyu memegang pedang Qian di tangannya, dan ujung pedang menunjuk langsung ke penjelajah tanah, seperti kuda liar yang melarikan diri, menyerang penjelajah tanah seperti bambu yang patah. Bang bang bang, serangkaian suara batu pecah muncul, dan pada saat yang sama, rasa berat yang langka muncul di pupil penjelajah tanah. Karena apa yang dilihat oleh penjelajah tanah di pupilnya adalah bahwa Bing Xin tiba-tiba mendesaki pertempurannya sendiri untuk mengumpulkan pedang Qian di tangannya, dan kemudian dengan aura yang kuat dia menghadapi lusinan pertahanan di sekelilingnya. Satu serangan, itu untuk menghancurkan 8 pertahanan batu yang diatur sendiri, hanya menyisakan 2 pertahanan. Earthwalker juga melihat bahwa tubuh pedang Qian di tangan Bing Xin tidak sederhana. Pedang Qi yang menakutkan baru saja menyentuh pertahanan batu, dan kekuatan korosi yang sangat mengerikan muncul dalam sekejap. Pertama, kekuatan korosi mengikis tubuhnya sendiri. Pertahanan, diikuti oleh energi pedang yang menakutkan. Tidak heran Bing Xin ini diterima sebagai murid ketiga oleh penguasa sekte racun, tidak heran dia mampu mematahkan 8 lapis pertahanannya dengan satu pukulan. Setelah kebuntuan singkat, Bing Xin menemukan bahwa lapisan pertahanan kedua terakhir dari penjelajah tanah tidak dapat dihancurkan sama sekali. Tidak lagi berhenti, hanya menutup tangannya, dan kemudian melompat beberapa langkah ke belakang. Kemana harus pergi? Tusuk batu. Melihat ini, si penjelajah tanah akan melepaskan kesempatan bagus ini. Tubuhnya dipenuhi dengan energi pertempuran, dan dia berteriak keras. Serangan yang baru saja diluncurkan Bing Xin menghabiskan banyak uang, jadi si penjelajah tanah memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang secara langsung. 8,1, Zhong Wen Wang O. Hi, 8M. Bum bum bum. Saat si penjelajah tanah berteriak, Bing Xin tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sesuatu akan pecah dari tanah, dan kemudian melompat tiba-tiba, kaki depan Bing Xin baru saja meninggalkan tanah, dan di atas tanah aslinya, sebuah batu besar beberapa lusin meter tiba-tiba muncul dari tanah. Bagian atas batu itu sangat tajam, dan jika ketajaman itu mengenai kuncinya, saya khawatir itu dapat menyebabkan cedera serius dalam sekejap. Sungguh dorong batu yang tajam. Bing Xin melintas, dan menemukan bahwa tempat dia semula dihancurkan oleh pilar batu tajam setinggi puluhan meter. Ayo lagi, Earthwalker berteriak dengan marah. Selama pertempuran saat ini, Soilwalker terus-menerus memanggil tusukan batu tajam untuk menyerang Bing Xin. Tetapi setiap serangan dengan mudah dihindari oleh Bing Xin. Dengan penundaan waktu, butiran keringat muncul di dahi pejalan tanah. Jelas, ki pertempuran yang sia-sia dengan intensitas tinggi, bahkan Kaisar Do bintang 8 tingkat menengah. Earthwalker tidak tahan dengan pemborosan seperti itu. Bing Xin ini benar-benar aneh. Orang-orang dari sekte racun terutama berlatih ki melawan racun, dan membunuh serta melawan musuh terutama dengan menggunakan guntur. Di bawah batu, di antara 2 sosok dengan pedang di tangan mereka, kata seorang pria yang lebih tua. Kedua orang ini adalah orang-orang Wan Jianmen, yang dikenal sebagai kepala sekte Super Suantian. Penatua bernama Jian Wuqing, dan dia memiliki status tinggi di Wan Jianmen. Jika Anda menambahkan niat pedang yang menakutkan itu, saya khawatir tidak akan ada masalah untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lengkap dari bintang 8 Dodi. Pemuda lain di sisi Jian Wuqing, bernama Kendama, adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Do di bintang 6 yang bersangkutan. Yah, Kendama mendengar kata-kata itu, tetapi juga sedikit bingung. Lihatlah, aku selalu merasa ada yang salah. Jian Wuqing menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki kecilku, meskipun niat pedang yang dia kembangkan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri, tetapi karena ini, dia tidak tahu tentang beberapa kebiasaan duniawi. Meskipun aku tidak tahu apakah ada yang aneh dengan wanita sekte racun ini, tetapi fluktuasi mengerikan di tubuhnya akan membuat ini lawan yang sangat kuat. Gumam Kendama, dan kilatan api yang langka muncul di pupilnya. Kecuali para tetua di sekte Wan Jianmen, di antara rekan-rekan, Kendama pada dasarnya tidak dapat menemukan musuh, jadi sekarang melihat tingkat kesempurnaan Do di bintang 8 ini Bing Xin, semangat juang mengerikan di hatiku juga muncul. Hei, kami datang ke sini terutama untuk mengetahui kepemilikan terakhir dari ki dan api ini, jadi kamu tidak memiliki pemikiran aneh lainnya. Lagi pula, samar-samar aku merasa ada aura kuat lain di sini selain kita. Jian dengan kejam melihat sekeliling dan berkata, kakak, maksudmu?
Kendama berkata dengan terkejut seolah dia tahu sesuatu. Itu bukan seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling, tidak ada alasan mereka diam-diam mencuri barang-barang yang mereka lelang. Tapi yang membuat saya lebih aneh adalah bahwa pelelangan keluarga kerajaan Xuanling baru saja berakhir. Beberapa napas kuat telah menghilang, saya tidak tahu apakah itu ilusi saya, kata Jian Wuqing. Dapat membuatnya, pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, merasakan aura yang samar. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, hanya Legiun yang mencintai naga dan Raja Xuanling yang memilikinya. Aku hanya tidak tahu mengapa mereka nafas menghilang. Seharusnya kakak senior, kamu terlalu memikirkannya. Kendama menatap pertempuran di depannya, dan berkata dengan santai. Jelas, satu-satunya hal yang membuat Kendama tertarik adalah bertarung dan niat pedang. Saya harap, Jian Wuqing tidak terlalu banyak berpikir, tetapi menatap dua orang di depannya. Pada saat ini, pertempuran tampaknya telah mencapai tahap putih panas, dan aura kuning dari ki pertempuran pejalan kaki telah menjadi tidak teratur, dan itu tidak stabil sama sekali, berdiri. Semangat juang dari atribut bumi tampaknya tidak sestabil Gunung Tai seperti dalam legenda. Melihat ini, Bing Xin tidak bergerak, tetapi berdiri di atas batu dan menatap pejalan tanah yang dahinya ditutupi keringat. Batuk, batuk. Penyempurnaan Dou di Bintang 8 benar-benar layak mendapatkan reputasinya, orang tua ini malu. Setelah penjelajah tanah selesai berbicara, dia menarik ki pertempurannya, dan kemudian menatap langsung ke Bing Xin. Perpisahan. Setelah mereka berdua saling memandang dengan tenang, pejalan tanah berkata dengan tiba-tiba. Hei, Earthwalker, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Ketika kamu bertemu teman lama, mengapa kamu tidak tinggal dan menyaksikan bagaimana Fire Kidan berpindah tangan? Saat Earthwalker hendak pergi, sebuah tawa datang, keluar. Kenapa suara ini membuatku merasa familiar? Pada saat suara itu muncul, si penjelajah tanah merasakan perasaan yang familiar dari suara itu, sepertinya dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Dan mendengarkan nada suara sosok ini, apakah dia masih teman lama? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, si penjelajah tanah memutar kepalanya dengan susah payah. Pada saat ini, sosok Parubaya perlahan muncul di atas batu yang menghadap ke Bing Xin. Dengan kemunculan sosok ini, si penjelajah tanah seolah merasakan dendam di tubuhnya sedikit bergetar. Tuan Lu, setelah si penjelajah tanah menoleh, dia juga tiba-tiba berkata, dengan nada terkejut. Tuan Lu, ini adalah kastor paling terkenal di kota Xuanling. Seperti yang kita semua tahu, karena kecanggihan Douqi, beberapa metode kultivasi tambahan lainnya bahkan telah lahir, di antaranya, Master Formasi dan Alkemis Dou yang dikultivasikan Xiao Yan juga bercabang dari Douqi. Pengecoran adalah salah satunya, yang disebut Master Casting adalah menggunakan beberapa meteorit luar angkasa atau logam yang sangat langka, dan bekerja sama dengan teknik yang sangat khusus untuk menempanya menjadi senjata ajaib. Jika Anda meminta Dou di bintang 4 yang kuat pada tingkat yang sama, tidak termasuk kesenjangan antara keterampilan Dou Qigong dan Dou, ada atau tidak adanya senjata ilahi akan menjadi peran yang menentukan dalam pertempuran. Peran senjata ajaib dapat sangat meningkatkan kemampuan tempur pengguna, dan senjata ajaib ini juga dapat diturunkan dari generasi ke generasi, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan teknik bertarung Qigong atau keterampilan bertarung. Master Lu ini adalah pengecoran paling terkenal di seluruh Xuantian 3 hari, dikatakan bahwa dia sudah menjadi pengecoran kelas 9, yang sangat dekat dengan pengecoran kelas abadi. Level kastor dibagi menjadi peringkat kaisar 1 hingga 10, dan setelah peringkat 10 adalah kastor abadi. Perjalanan kultivasi tidak semuanya mulus untuk semua orang. Beberapa orang menghadapi kemacetan yang tidak dapat ditembus. Demi asuransi, mereka tidak akan menabrak kemacetan. Lagi pula, jika gagal, mereka akan mati. Namun, bahkan jika itu tidak mengenai kemacetan saat ini, hati untuk menjadi lebih kuat tertanam kuat di hati setiap orang. Untuk alasan ini, pengecoran juga harus lahir. Pengecoran adalah keuntungan bagi tipe orang ini. Senjata yang berguna, nilainya sebanding dengan teknik bertarung Qigong. Oleh karena itu, benua Dodi ini adalah kunci dari hasil pertempuran. Berdasarkan teknik asli dan keterampilan bertarung Dou Qigong, senjata ditambahkan. Hei, Tujia Boy, kamu harus pensiun dulu. Pria Parubaya lapar yang dikenal sebagai Tuan Lu tersenyum perlahan. Bahkan Tuan Lu ini dikirim. Mendengar kata-kata itu, penjelajah tanah mundur dari tempat pertempuran,
datang ke sebuah batu besar, dan melirik sosok di samping Tuan Lu dari waktu ke waktu. Pil Raja Chenxin. Saat berikutnya, murid-murid penjelajah tanah tiba-tiba menjadi terkejut. Sepertinya Tuan Lu seharusnya dipanggil oleh Pil King Chenxin. Aduh, apoteker itu benar-benar sarang lebah. Melihat ini, si penjelajah tanah segera mengerti bahwa ini sekuat Jiu Xingdou. Lu benar-benar muncul di sini, dan itu pasti Pil King Chenxin yang melakukan trik, tetapi dikatakan bahwa teknik alkemi alkemis sangat menakutkan, dan jika alkemis ingin meningkatkan level alkemisnya, selain jiwa dalam selain kekuatan, level Douqi juga penting. Ambisi Pil King Chenxin ini benar-benar tidak kecil, kata Soil Walker diam-diam dari samping. Tuan Lu. Dengan munculnya Tuan Lu, murid Wan Jianmen, yang bersembunyi di kegelapan, berseru dengan kejam. Kakak senior, siapa Tuan Lu? Kendama memandang Jian Wuqing dengan curiga. Tuan Lu, ini adalah sosok yang luar biasa. Wan Jianmen kami tidak hanya menumbuhkan semangat juang konvensional, tetapi juga menggabungkan niat pedang yang mengerikan, jadi Master Casting sangat membantu bagi kita yang berlatih niat pedang, nilainya terlalu berharga. Tanya saja, senjata sihir yang bagus dapat mengerahkan niat pedangmu ke tingkat yang lebih besar, dan pencipta senjata ajaib ini adalah Master Casting ini. 8,18 M. Sejauh yang saya tahu, Tuan Lu adalah pengecoran paling kuat di seluruh Suantian Santian, dan dia telah memasuki peringkat kaisar peringkat ke-9, saya khawatir dia akan melangkah ke peringkat abadi. Master Casting hanya masalah waktu, dan begitu Master Lu ini telah melangkah ke Master Casting tingkat abadi, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melemparkan senjata abadi, dan kemudian, saya khawatir Master Sekte kita akan sopan ketika kita lihat dia. Jianmen dengan cara yang serius. Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Kendama mendengar kata-kata itu dan segera mengangguk. Dia juga tahu betapa menakutkannya peningkatan kekuatan tempurnya dengan senjata yang bagus. Tapi jangan meremehkan Tuan Lu ini, karena dia bukan hanya seorang kaisar kelas 9, tetapi juga salah satu yang terbaik di seluruh kota Xuanling, seorang kaisar petarung bintang 9. Jian Wuqing berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan yang mengerikan. Kendama mendengar kata-kata kakak laki-lakinya Jian Wuqing, dan segera mengarahkan pandangannya pada Tuan Lu itu. Tampak menyenangkan mata, guru Nalu berpakaian putih, rambutnya hitam, dan beberapa fluktuasi lain terungkap di pupilnya yang gelap. Wajahnya sangat lembut dengan senyuman, dan dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tangannya dengan lembut melilit dadanya, hanya saja ada beberapa bekas luka dengan derajat yang berbeda di tangan, dan ada beberapa cincin besi aneh di pergelangan kedua tangan, aku tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Tes, aku tidak menyangka bahkan Tuan Lu ini dikirim. Ada sedikit kemalasan di mata Zhu tua, dan kemudian dia melirik Tuan Lu yang tersenyum dengan ringan. Sepertinya Pil King Chen ini tidak tahan dengan kesepian, dan kemacetan yang telah menjangkitinya selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah menemukan pil Fire Key ini, dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi dia hanya bisa undang Tuan Lu ini, Raja Pil ini. Chenxin siap mengeluarkan banyak darah kali ini, kata Zhu tua sambil tersenyum. Oh, sepertinya ada dua lelaki kecil lainnya dari Wan Jianmen. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia sedikit terkejut dengan batu di sampingnya, dan kemudian pupil matanya terus berputar, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sialan, pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 9. Mata indah Bing Xin sedikit berubah, dan kemudian dia melihat Tuan Lu yang berdiri di seberangnya, dan tekanan tak terlihat memancar dari Tuan Lu. Hehe, sayang kecil, serahkan barang-barangmu. Tuan Lu berkata sambil tersenyum, tanpa fluktuasi semangat juang, seperti pria parubaya biasa. Tapi justru karena ini, Bing Xin bahkan lebih terkejut, kekuatan Master Lu Jiu Xingdou ini benar-benar menakutkan. Kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Kaisar Bintang 8 Bing Xin tampaknya hampir sama dengan Kaisar Dou Bintang 9, tetapi hanya Bing Xin yang tahu bahwa Kaisar Dou Bintang 8 ini hanya selangkah lagi untuk mencapai Kaisar Dou Bintang 9 kesempurnaan, tapi nyatanya seperti jurang maut. Putra favorit surga yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Begitu mereka menembus Kaisar Dou Bintang 8 dan memasuki Kaisar Dou Bintang 9, mereka dapat melangkah ke puncak Kaisar Dou ke tingkat tertentu, luas. Segera. Yang mulia agak terlalu menggertak, kan? Bing Xindai mengerutkan kening dan berkata.
Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Do Emperor bintang 8 yang arogan seperti Bing Xin harus waspada saat menghadapi peringkat Do Emperor bintang 9 Master Lu. Jika Anda tidak hati-hati, akan ada kecelakaan besar. Ini hanya masalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Tuan Lu berkata dengan tenang, dan setelah dia selesai berbicara, dia tidak lupa untuk melirik pil King Chen Xin di belakangnya. Kali ini, semuanya terserah guru. Melihat ini, Chen Xin berkata kepada guru Lu dengan puas. Aku ingin melihat betapa menakutkannya Kaisar Dou bintang 9. Setelah Bing Xin selesai berbicara, Qian Douqi langsung muncul di sekujur tubuhnya, siap melancarkan serangan. Ayolah, Tuan Lu berkata dengan santai, dan senyumnya langsung mengeras setelah berbicara, dan gejolak semangat juang yang mengerikan langsung merembes keluar. Batuk, mata Bing Xin Mei menyusut, karena penindasan tak terlihat langsung terpancar dari Master Nalu. Dengan kekuatan Master Lu Jiuxing Doudi yang tidak diragukan lagi, paksaan yang mengerikan langsung menekan momentum Bing Xin. Bahkan Bing Xin samar-samar merasakan dendam di tubuhnya bergetar sekaligus. Bing Xin tahu bahwa peluang selalu disediakan untuk mereka yang siap, dan dia tidak dapat menyerah kapanpun. Jika tidak, di bawah pengawasan Master Jiuxing Doudi Lu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Tangan beracun, Bing Xin tidak ragu-ragu, dan Douqi berwarna biru beracun tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Meskipun dia ditekan oleh kekuatan Jiuxing Doudi Master Lu, Bing Xin tidak mengakui kekalahan dengan mudah. Karena Bing Xin memiliki kidan api di tubuhnya. Kidan api ini tidak diragukan lagi merupakan sedotan penyelamat untuk sekte racun saat ini, jadi bahkan jika dia berjuang untuk nafas terakhirnya, Bing Xin pasti tidak akan menyerahkan benda ini. Tangan beracun, begitu keluar, cairan hijau yang sangat kental muncul di tangan batu giok Bing Xin. Sosok Bing Xin meledak seketika, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan kemudian bersiul di batu lain tempat Tuan Lu berdiri. Dan pergi. Bum bum bum. Tepat ketika Bing Xin membawa tangannya yang busuk ke Tuan Lu dengan 3 meter tersisa, Tuan Lu bergerak. Tuan Lu mendengus dingin, dan pada saat yang sama, dendam hitam muncul dari Tuan Lu dalam sekejap. Douqi pada dasarnya hitam, tetapi ada sedikit warna putih di dalam hitam. Cektes, hitam dan putih menyatu, alam hidup dan mati, kekuatan pertempuran abadi. Tapi Tuan Lu ini sekarang tampaknya berada pada tingkat kesempurnaan Doudi peringkat 5. Mata Zulao sangat tua kuno, lihat saja sekilas. Kekuatan yang tepat dari Master Lu ini terungkap. Dengan munculnya Douqi hitam pada Master Lu, Bing Xin hanya merasa bahwa semakin dekat dia dengan Master Lu ini, Douqi di tubuhnya bergetar tak terkendali. Tapi Bing Xin tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, serangan telah mencapai titik di mana panah tidak punya pilihan selain mengenai tali. Tiba-tiba menekan gemetar di hatinya, dan kemudian tangan batu giok, dengan racun yang ganas, tiba-tiba menghadap 3 meter jauhnya Tuan Lu melambai. Sabu-sabu, cairan kental berwarna hijau yang menakutkan itu bercampur dengan racun yang ganas, seperti belalang. Kemanapun ia lewat, tidak ada rumput yang tumbuh, tetapi pemandangan yang aneh muncul. Cairan hijau kental tiba-tiba berhenti di ruang 3 meter dari Tuan Lu. Mata indah Bing Xin bergerak, dan menemukan bahwa dendam hitam pada tubuh Tuan Lu sangat aneh, dan dia benar-benar mencegat cairan beracunnya secara langsung. Perasaan itu, seolah-olah serangannya mengenai batu yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak maju. Sialan, bintang 9 Doudi benar-benar bukan aku yang sekarang, tapi aku bisa mengatasinya, bahkan jika itu pertarungan sederhana, Bing Xin tahu situasi saat ini. Oleh karena itu, setelah tes sederhana, Bing Xin juga tahu bahwa kekuatan Tuan Lu sangat menakutkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani, dan segera memiliki niat untuk mundur. Saya tidak tahu apakah Master Sekte telah menerima berita itu. Pada saat ini, Bing Xin merasa sedikit tidak berdaya. Ketika mereka baru saja memotret kidan api ini, mereka diam-diam mengirim pesan ke Master Sekte dari Sekte Racun. Bagaimanapun, kidan api ini sangat penting, tetapi tidak ceroboh sedikit pun. Hei, bayi kecil, datang lagi. Tuan Lu selesai. Sosok itu melintas di mana-mana, dan langsung menyerang Bing Xin. Melihat ini, Bing Xin harus berkedip cepat, tetapi untungnya, Tuan Lu tidak memiliki niat untuk membunuh,
Selain itu, gerakan dan keterampilan bertarung yang dia kembangkan cukup baik, dan dia juga perlahan berurusan dengan Tuan Lu. Tanah Timur yang jauh, di sini adalah tanah liar yang terletak di timur Suan Tiantian, ada banyak binatang ajaib yang kuat dan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, seorang wanita yang agak cantik perlahan-lahan melebarkan sayapnya di belakangnya, dan dengan cepat menghilangkannya ke arah Suan Tiantian. Wanita itu berpakaian dengan semangat juang hijau, dan rambutnya seperti 3000 helai sutra yang berkibar ditiup angin, yang membuatnya terlihat sangat cantik dan bergerak. Namun, wajah cantik itu ditutupi oleh topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah berbalik sedikit, itu sangat indah, dan sayap Douzi di belakang wanita itu sangat hijau, dan kecepatan yang meroket berada di bawah kendali wanita itu dengan mudah. Dua orang kecil Bing Xin dan Lin Zhu mengatakan mereka menangkap pil unicorn api. Saya harap orang-orang Suan Santian ini tidak menyebabkan lebih banyak masalah, jika tidak, prestise sekte racun kami akan menyebar lagi. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit bergumam untuk dirinya sendiri. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, kecepatannya meroket. Hanya saja pada wanita itu, semangat juang hitam putih perlahan mengelilinginya. Jika Zulao ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa wanita ini adalah master sekte dari sekte racun. Sebuah pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran sejati. Di dalam kota Xuanling. Ayah, kita pasti akan mendapatkan kidan api itu, mengapa Anda hanya mengirim Sun Dalong ke sana? Di dalam sebuah ruangan, Sun Xiang berkata dengan sangat tidak puas. Jika dia mendapatkan kidan api ini, maka ayahnya mungkin bisa menggunakan kekuatan kidan api ini untuk menerobos ke Douxian. Ada aturan tidak tertulis di seluruh Suan Tian Santian. Setelah keluarga tertentu memiliki pertempuran abadi yang kuat, maka keluarga ini pasti akan menjadi salah satu sekte super dalam sekejap. Ini adalah kengerian melawan makhluk abadi. Hehe, kidan api ini adalah kentang panas, jadi jangan menyentuhnya. Kirim Sun Dalong hanya untuk membuatnya sedikit marah. Pria ini muda dan energik, dan dia akan sombong jika dia sulit dibunuh. Menurut informasi yang saya terima, orang-orang yang hanya menatap benda ini adalah pejalan kaki Dou di bintang 8 tingkat menengah Tujia, dan kemudian ada orang dan Wang Chenxin dan Wan Jianmen. Setelah selesai berbicara, penguasa matahari keluarga melihat ke kejauhan, tidak tahu harus berpikir apa. Sun Xiang tidak punya pilihan selain melakukannya setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian diam-diam keluar dari ruangan. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Sun tiba-tiba minum. Patriark, seorang pelayan yang kuat muncul seketika. Kirim seseorang untuk mengawasi Raja Xuanling, beritahu saya segera setelah ada sesuatu. Kepala keluarga Sun juga berkata. Ya, kata pelayan itu dan menghilang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa bahwa Raja Xuanling akan membuat langkah besar. Kirim seluruh pasukan pecinta naga untuk mengepung dan menekan klan Medusa. Setelah selesai berbicara, sang master keluarga Sun duduk perlahan tanpa ragu-ragu. Di antara penduduk asli, saya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Earthwalker sekarang. Ayah saya mengirimnya untuk mengambil pil unicorn api, saya harap Tuan dia aman dan sehat. Saat itu malam, dan di sebuah ruangan, Tu Lingyu meletakkan tangannya di dagu, berbaring di ambang jendela, menatap sedikit ke kejauhan. Xiao Yan, dia benar-benar lawan yang langka. Setelah Tu Ling selesai berbicara, pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Beberapa orang telah datang ke matanya selama bertahun-tahun, tapi Xiao Yan ini tidak diragukan lagi membuatnya cukup puas. Karena terlepas dari kekuatan atau penampilannya, bahkan roh bumi yang sangat pemilih tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada Xiao Yan. Di dalam keluarga kerajaan Xuanling, di sebuah ruangan yang agak mewah, Blood Rose duduk bersila, sepasang kaki yang sangat proporsional sedikit disilangkan, memperlihatkan lengkungan yang sangat menarik. Raja Xuanling, bukankah keluarga Medusa begitu mudah untuk dihadapi, apalagi ular piton 9 warna dari keluarga kerajaan di keluarga Medusa. Masih banyak uang untuk kehilangan segalanya. Sialan, pria kuat Dou di bintang 9 benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Bing Xin menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian berbicara sedikit. Baru saja, Tuan Lu telah menyerang, meskipun serangan itu hanya sedikit, itu telah menyebabkan banyak tekanan pada Bing Xin. Lagi pula,
Tuan Lu ini bukan hanya master casting dari peringkat 9 kaisar, tetapi juga pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou dengan kekuatan yang sebanding dengan peringkat 5 kaisar bintang 9 Dou. Bagi Bingxin, itu benar-benar terlalu rumit. Tidak, aku tidak bisa menghabiskannya seperti ini, kalau tidak, barang-barang di tubuhku akan jatuh ke tangan mereka cepat atau lambat. Bingxin mengangkat dahinya, melirik ke kejauhan, dan perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan racun untuk menghalangi pandangannya dan mundur dulu. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan tertipu. Pupil Bingxin berdenyut cepat, dan kemudian sebotol-botol batu giok yang sangat ringan muncul di telapak tangannya. Botol giok sangat kecil dan transparan, tetapi cairan kental hijau di dalamnya dapat dilihat dari luar. Bayi kecil, lepaskan perlawananmu, selama kamu menyerahkan barang-barangmu, aku tentu tidak akan mempermalukanmu, kata Tuan Lu sambil tersenyum. Mimpi, Bingxin memutar matanya, dan kemudian Douqi di tubuhnya jatuh dengan sangat cepat. Melihat penampilannya, itu jelas bersiap untuk menampilkan beberapa keterampilan bertarung yang menakutkan. Apakah kamu siap untuk keluar semua? Zulao berada di bawah batu di sebelahnya, mengamati dengan cermat situasi pertempuran. Begitu ada perubahan dalam situasi pertempuran, Zulao akan mengambil tindakan sesegera mungkin, sehingga Ki dan Api akan jatuh ke tempat yang benar, tangan sendiri. Ketika saatnya tiba, fighting immortal yang sebenarnya akan segera tiba. Dou di Bintang 8 mampu memiliki semangat juang yang begitu agung ketika dia berhasil, dan orang-orang dari Sekte Racun memang layak. Namun, itu akhirnya, setelah Tuan Lu selesai berbicara, tubuh dan matanya yang malas tiba-tiba menjadi serius, aura hitam kematian terus memancar dari tubuh. Racun ada di seluruh langit. Bingxin mendengus dingin, dan pada saat yang sama, ki pertempuran hijau yang sangat besar keluar dari tubuh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Setelah ki pertempuran hijau meledak, dia tidak langsung menyerang posisi Master Lu, tetapi langsung memberikan botol giok di tangannya kepadanya, menjauh, dan kemudian bergegas menuju langit. Setelah botol giok ditelan oleh energi dendam hijau Bingxin, botol giok hancur dalam sekejap, tetapi cairan hijau kental secara mengejutkan tidak bubar, sebaliknya, dikelilingi oleh energi pendendam, tiba-tiba menghilang ke langit. Apa yang dia lakukan? Di sudut gelap, Kendama menatap kosong ke arah Bingxin, bertanya-tanya mengapa dia memberikan kesempatan yang begitu baik untuk menyerang Tuan Lu. Haha, Bingxin ini memang andalan Sekte Racun. Jian Wuqing mau tak mau memujinya saat melihat ini. Kakak laki-laki, Kendama hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh kakak laki-lakinya Jian Ruiqing. Kamu akan belajar sedikit di masa depan. Pertempuran itu penting, tetapi hidup lebih penting. Meskipun Bingxin ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan dari Kaisar Dou Bintang 8, dia ada di tingkat Master Lu dan tingkat Kaisar Dou Bintang 9. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada peluang untuk menang. Jadi untuk saat ini, kita hanya bisa melarikan diri jauh. Jika tidak, apakah itu Ki dan Api di tubuh Bingxin atau hidupnya sendiri, itu akan dalam bahaya. Jian Wuqing menjelaskan, kamu ki pertempuran beracun, dibandingkan dengan Master Sekte beracunmu, kamu tidak terlalu keras kepala, kamu benar-benar pria kecil yang menakutkan, kata Tuan Lu sedikit. Suara Tuan Lu baru saja jatuh. Aura yang kuat muncul dalam sekejap, dan kemudian pupilnya menyusut dengan kencang, dan tiba-tiba mengayunkan ki pertempuran hijau yang semakin berkurang ke langit. Meskipun saya tidak tahu mengapa, saya memberitahu Tuan Lu secara intuitif bahwa cairan kental yang terkandung dalam ki pertempuran hijau ini merupakan ancaman mematikan baginya, jadi Tuan Lu pasti tidak akan membiarkan cairan itu menyebar. Menamparkan, aura kematian hitam yang menakutkan langsung tercurah bersama dengan sidik jari energi yang besar, dan kemudian menghadapi dendam hijau. Bum bum bum, keduanya bertabrakan dengan tiba-tiba dan tanpa pertahanan. Kamu telah tertipu. Di mata indah Bingxin, kekhawatiran bahwa dia baru saja meluncurkan dendam hijaunya ke langit berubah menjadi kegembiraan sekarang. Alasan mengapa Bingxin mengarahkan serangannya ke langit adalah karena dendam hijaunya. Cairan kental dalam botol giok adalah sejenis racun yang disebut poison mantian. Di bawah perlindungan ki pertempuran hijau, racun semacam ini tidak berbeda dengan air biasa, tetapi racun di langit mengandung racun yang sangat mengerikan. Dan racun semacam ini, setelah diserang oleh kekuatan lain,
akan langsung membengkak, dan kemudian berubah menjadi asap beracun yang tak terhitung jumlahnya dan hanyut. Ini adalah pukulan backhand Bingxin. Kabut asap beracun yang mengerikan, bahkan Tuan Lu, yang sekuat tingkat Kaisar Dou Bintang 9, tidak akan berani meremehkannya. Segera, aura dan aura kematian hitam langsung menempel di tubuhnya, membentuk penutup pelindung besar untuk mengelilinginya. Tidak bagus. Tuan Lu menyesalinya pada saat berikutnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa racun beracun Bingxin memiliki efek yang begitu mengerikan? Bang bang bang. Dengan serangan mengerikan Guru Lu, Dou Qi hijau langsung terhapus, dan kemudian cairan kental di Dou Qi hijau tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan ledakan cairan kental ini, seluruh jejak batu berubah menjadi hijau. Udara dipenuhi dengan racun yang mematikan. Gas beracun yang mengerikan, gumam kendama. Pergi. Jian Wuqing melihat ini, tanpa ragu-ragu, menarik kendama adalah sprint 100 meter. Jika gas beracun yang begitu mengerikan memasuki tubuh mereka, akhirnya tidak akan terlukiskan, jadi Jian Wuqing tidak ragu terlalu banyak, dan langsung menarik kendama menjauh dari sini. Tuan Lu dari tingkat bintang 9 Dou Di ada di sini. Mereka ingin mengambil pil Qi api, yang lebih sulit daripada naik ke langit, jadi mereka menyerah begitu saja dan langsung pergi dari sini. Haha. Biarkan dua orang kecil dari Wan Jianmen pergi. Di bawah batu di samping, Bambu berkata dengan lembut. Tepat setelah Lao Zu selesai berbicara, dia ditutupi dengan jubah hitam, menutupi penampilannya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang lelah. Pada saat ini, tubuh Bambu tua perlahan-lahan dilindungi oleh ki pertempuran hitam dan putih. Tidak peduli seberapa kuat ki beracun hijau di langit, itu tidak bisa menyentuh Bambu tua sedikitpun. Dou Qi adalah teror dengan kekuatan hidup dan mati ditambahkan padanya dari atribut guntur asli. Tuan Lu, kamu akan berubah ketika kamu terlambat. Chen Xin di samping berkata dengan penuh semangat. Harga panggilannya untuk Tuan Lu ini cukup mahal, jadi dia pasti akan memenangkan kidan api ini. Diam, aku tahu. Tuan Lu terkejut dan berteriak dengan marah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Kaisar Bintang 9 yang bermartabat, tetapi dia diombang-ambingkan oleh boneka kecil Dou Kaisar Bintang 8 Bingxin yang sempurna ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Bayi kecil, kamu telah menghabiskan kesabaranku. Serahkan pil unicorn api, atau aku akan memberitahumu kekuatan Dou di Bintang 9 yang kuat. Guru Lu berteriak dengan marah, dan kemudian 9 besar aura Kaisar Bintang Dou menyebar seketika. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Bingxin mendengar kata-kata itu, dan sosoknya langsung tersembunyi di dalam gas beracun hijau. Racun beracun ini mengubah puluhan mil mereka menjadi zona mati yang penuh dengan gas beracun hijau, dan Bingxin juga menggunakan gas beracun hijau ini untuk menyembunyikan sosoknya. Batuk, batuk. Setelah Bingxin melepaskan poison mantian, napas di sekujur tubuhnya menjadi layu. Jelas, meskipun poison mantian ditampilkan, itu terlalu mahal untuk dirinya sendiri. Ayo pergi dulu. Mata Bingxin bergerak, dan kemudian sosoknya berbalik dengan lembut. Karena Bingxin melindungi tubuhnya dengan ki pertempuran hijau saat ini, dan sekitar 10 mil di mana mereka dikelilingi oleh gas beracun hijau, Bingxin diam-diam pergi, dan sulit bagi Guru Lu untuk menyadarinya. Mau pergi? Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah situasimu saat ini dengan menampilkan langit beracun ini? Kalau begitu, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat salah. Langit beracunmu memang kuat. Ada banyak hal yang mengerikan, tapi sayangnya itu aku. Tuan Lu berkata dengan bangga, dengan murid-muridnya terus-menerus mencari Bingxin dalam gas hijau beracun, tetapi tidak ada yang ditemukan, bahkan Bingxin pun tidak. Napasnya disembunyikan olehnya. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia juga bingung, dan perlahan mengangkat dahinya. Gelombang kematian yang langka muncul di sudut matanya, dan kemudian gelang perak yang tidak mencolok di pergelangan tangannya langsung menjadi cerah. Itu, Bingxin hendak menggunakan penyebaran gas beracun untuk pergi dari sini, tetapi dia terkejut menemukan cahaya dari gelang perak di tangan Tuan Lu di sampingnya. Gelang perak di tangan Tuan Lu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan jika keduanya berada dalam gas beracun hijau tua, mereka juga tertarik oleh cahaya ini. Tidak bagus. Pada saat berikutnya, Bingxin tiba-tiba menyadari sesuatu dan melarikan diri. Kecemasan muncul di hati Bingxin. Pengecoran-pengecoran. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Tuan Lu adalah pengecoran paling menakutkan di seluruh Suan Santian?
Hal yang paling menakutkan tentang pengecoran adalah senjata ajaib tak berujung. Cincin Bunxian, mata Tuan Lu sedikit tertutup, dan kemudian tangan perak di pergelangan tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, tangan perak itu terlepas dari tangan Tuan Lu, dan kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya seukuran tamparan. Di atas cahaya, kekuatan segel yang menakutkan muncul. Pergi. Pada saat yang sama, murid guru Lu tiba-tiba terbuka, dan kemudian Suxian Zai yang berdiri di depannya tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan bersiul ke arah Bingxin. Pergi. Melihat ini, Bingxin menyadari bahwa sejak saat yang disebut cincin sinar abadi muncul, dia sepertinya terkunci. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah posisi Anda tidak dapat lepas dari persepsi sekelompok cincin peri ini. Kamu bisa menangkapnya. Setelah Tuan Lu melepaskan cincin Suxian, dia diam-diam membanting batu di sampingnya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus melepaskan semangat juangnya untuk menahan gas beracun. Bum bum bum. Bingxin melihat bahwa bundel cincin abadi akan datang kepadanya, tangan gioknya terangkat sedikit, dan ki pertempuran beracun yang mengerikan menyerangnya secara langsung. Wow, Su Xianhuan cukup spiritual, dan tampaknya telah menemukan serangan Bingxin, bahkan jika itu mendekati Bingxin dengan kecepatan tinggi. Menghadapi serangan Bingxin, lingkaran cahaya seukuran telapak tangan itu berbalik dan langsung menghindari serangan Bingxin di masa lalu. Bum bum bum. Saat Su Xianhuan menghindari serangan Bingxin, serangan mengerikan Bingxin menciptakan lubang besar setinggi puluhan kaki di jalur bebatuan yang kokoh. Boom! Su Xianhuan melaju tepat di depan Bingxin pada saat berikutnya, dan kemudian langsung terbelah menjadi dua bagian ketika Bingxin sedikit lemah. Pada saat krisis ini, Bingxin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera menghabiskan sisa dendam terakhirnya. Serangga beracun energi diringkas, serangga beracun energi baru saja muncul, dan meninggalkan di sini di bawah naungan gas beracun hijau, dan tidak tahu kemana harus pergi. Dong, dong, dong. Setelah Su Xianhuan terbelah menjadi dua, dia langsung pergi ke tubuh Bingxin. Ketika melekat pada tubuh Bingxin, mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu, langsung menjebak tubuh Bingxin. Cahaya putih dari cincin abadi baru saja mengikat Bingxin, dan Bingxin merasakan perasaan yang sangat lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah segel yang kuat. Di bawah kekuatan penyegelan sekelompok cincin abadi ini, kekuatan Bingxin saat ini hanya pada tingkat Dou di bintang 3. Kekuatan segel tingkat abadi ini benar-benar menekan Bingxin, yang berada pada tingkat sempurna Kaisar Dou bintang 8, dan hanya memiliki kekuatan tingkat Kaisar Dou bintang 3. Benar-benar menakutkan. Lepaskan aku. Bingxin mendengar kata-kata itu dan berjuang mati-matian, tetapi Bingxin menemukan bahwa semakin dia berjuang, semakin jelas kelemahan di tubuhnya. Hei, jika kamu terkena dengan Immortal Beam Ringku, bahkan jika kamu adalah seorang Immortal Fighter sejati, kamu hanya bisa dengan patuh menangkapnya. Master Lu di samping juga senang. Ayo pergi, kakak Chen Xin, aku telah mengikatnya. Tuan Lu berkata kepada Pil King Chen di sampingnya. Hati dan Wang Chen lembut, tetapi matanya menjadi panas. Jika Bingxin ini terikat, maka ki dan api juga sudah dekat. Pergi. Pil King Chen mendengar kata-kata itu dan melompat langsung dari batu. Meskipun gas beracun hijau sudah menyebar kemana-mana saat ini, dan jarak pandangnya hampir nol, untungnya cahaya putih yang dipancarkan oleh cincin abadi sangat bagus, jadi sangat bagus untuk mengidentifikasi arahnya. Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk, kami hanya di sini untuk ki dan api. Tuan Lu datang ke Bingxin dan berkata, ya, ki dan api yang kita gunakan sebelumnya. Pil King Chen Xin, yang berada di sebelah Master Lu, juga tertawa. Dan Wang Chen Xin dan Tuan Lu begitu dekat dengan Bingxin, baru saja mereka melihat melalui tabir tipis bahwa penampilan Bingxin adalah seorang wanita cantik, dengan mata besar dan bulu mata pendek bulat, memang hanya untuk ki dan api, dan di sana tidak terlalu banyak keterikatan. Pil Chen Xin, Tuan Lu dari kota Xuanling, kamu mengambil sesuatu secara kebetulan, beritahu sekte guru kita, konsekuensinya adalah. Bingxin mendengus dingin. Tes. Master sekte racun benar-benar kuat. Jika dia ada di sini, kita berdua hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Master sektemu tidak ada di sini, kata Master Lu. Lupakan saja, ayo ambil ki dan api dan pergi secepat mungkin. Hatiku selalu merasa sedikit gelisah, kata Pil King Chen perlahan. Ngomong-ngomong, kamu adalah orang kaya,
jadi kamu bisa memutuskan. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia tidak menatap Bing Xin, tetapi berdiri tepat di samping. Douqi mengalir keluar dari tubuhnya, dan angin besar muncul, dan kemudian perlahan-lahan bertiup, gas beracun itu bertebaran di mana-mana. Ini adalah pil Ki Api. Pil Raja Chen Xin langsung menyerbu cincin koleksi indah di tangan Bing Xin dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dan kemudian mengeluarkan pil obat yang cukup familiar. Dalam botol batu giok yang agak mahal, pil obat berukuran lengkeng berdiri perlahan. Bahkan dengan isolasi botol batu giok ini, fluktuasi tak terlihat yang berasal dari pil obat membuat mata pil King Chen bersinar. Ini benar-benar ki dan api, sepertinya pertarungan abadi itu menjanjikan. Murid dan Wang Chen memiliki fluktuasi yang sangat panas, dan dia memegang botol giok dengan erat di tangannya, dan berkata dengan penuh semangat di mulutnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Bahkan jika Dan Wang Chen Xin sudah menjadi alkemis kaisar peringkat kedua saat ini, tetapi dia baru saja menembus Doudi bintang 8 dan baru saja dipromosikan menjadi Doudi bintang 9, tetapi karena ini, Dan Wang Chen Xin juga tahu tentang itu. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi alkemis peringkat abadi seperti Pil Valley Master mereka, maka Anda harus terlebih dahulu memiliki kekuatan Douxian, jadi ada adegan di mana Pil King Chen Xin memiliki ide tentang ki api ini. Tuan Lu, ayo pergi. Dan Wang Chen Xin berkata kepada Tuan Lu di sampingnya setelah 3 kali konfirmasi. Tepat ketika Dan Wang Chen siap untuk pergi dengan gembira, perasaan panas menggantikan gas beracun di langit. Hati-hati, ini adalah formasi. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia langsung melindunginya di depan King Pil. Aku menertawakan hal ini. Sebuah suara lucu terdengar, dan kemudian Dan Wang Chen Xin melihat bayangan hitam dan putih dengan cepat, dan kemudian botol giok di tangannya diambil. Ini adalah melawan pembangkit tenaga abadi. Pada saat berikutnya, Tuan Lu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Betapa sucinya yang mulia, tindakan semacam ini cukup memalukan. Dan Wang Chen mendengus dingin. Jika bukan karena kekuatan menakutkan dari orang misterius ini, saya khawatir Pil King Chen Xin akan menembak secara langsung. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan ki dan api ini, tetapi dalam sekejap mata, mereka membuat mas kawin untuk orang lain, dengan celah yang begitu besar, dan Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Hei! Dan Wang Chen Xin yang terkenal dan kastor kelas 9 peringkat kaisar juga cukup memalukan, jadi kamu tidak perlu membuatku takut seperti ini. Zhu Lao ditutupi oleh jubah hitam, jadi dia tidak melakukannya, tidak perlu khawatir dikenali oleh mereka berdua. Keluar, unikon api di tangannya bergoyang beberapa kali, menghadap kedua orang itu. Sialan, kamu benar-benar menikmatinya, bajingan tua ini. Bahkan jika itu adalah arogansi Pil King Chen Xin, dia segera memarahi. Orang ini sangat kuat, setidaknya ketika ki dan api diambil darimu, kekuatan hidup dan mati bercampur menjadi satu. Itu terlalu menakutkan, kami hanya bisa mundur duluan, kata Tuan Lu dengan sungguh-sungguh, karena dia merasakannya dari Zhu Lao kekuatan yang agak gemetar. Hanya ketika mereka mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 9 mereka dapat menjadi lebih jelas tentang celah yang mengerikan di masing-masing dari 9 putaran, belum lagi tingkat mengerikan dari perpaduan hidup dan mati pada tubuh di depan mereka. Hanya Douxian yang bisa memilikinya. Namun, api apa ini di sekitar kita? Pil King Chen Xin juga pantas menjadi orang dari Pil Valley, dan menjadi tenang pada saat berikutnya. Meskipun nilai unikon api ini cukup tinggi, di bawah pilihan hidup dan unikon api, tidak ada keraguan bahwa hanya yang pertama yang akan dipilih. Sepertinya ini Arai. Tuan Lu merasa sedikit, tetapi berkata dengan terkejut. Mereka berdua saat ini, gas beracun hijau telah lama hilang, tetapi digantikan oleh gelombang yang sangat panas. Api dapat terlihat di mana-mana, hanya tempat di mana mereka bertiga, Tuan Lu, memiliki celah, dan tempat-tempat lain dipenuhi dengan api. Perasaan itu seperti berada di lautan api di luar. Kekuatan api yang sangat mengerikan, kekuatan kontrol semacam ini, saya khawatir itu bisa dibandingkan dengan kekuatan Master Sekte untuk mengendalikan racun. Bing Xin berkata dengan sedikit lemah, meskipun ki dan api telah diambil, tapi sekarang dia juga galak. Bukannya Bing Xin tidak ingin menghentikan Pil King Chen Xin dari mengambil Fire Ki dan, tapi itu karena mundurnya sekelompok cincin abadi terlalu menakutkan, jadi Bing Xin tidak bisa menahannya. Arai, tidak sedikit dari kita Suan Santian yang akan menggunakan formasi,
tetapi kebanyakan dari mereka hanya beberapa pejalan kaki yang benar-benar dapat menggunakan formasi. Tampaknya hanya bara bambu di paviliun dupa pembakaran adalah satu-satunya. Dan Wang tiba-tiba teringat. Bambu Jin, itu adalah penyihir pertama di seluruh Suantian selama 3 hari. Jika orang ini benar-benar dia, kita akan mendapat masalah, kata Tuan Lu, menatap sosok misterius yang tidak jauh dari situ. Pergi dari sini dulu dan bicarakan apa yang dikatakan Huokidan. Mari kita lihat takdir. Pil King Chen menggertakkan giginya dengan sedikit sakit hati. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika Tuan Lu mendengar kata-kata itu, dia melirik Raja Pil Chenxin yang tenang di sampingnya dengan sedikit terkejut. Ini tidak seperti Raja Pil Chenxin yang biasanya dia kenal. Dan Wang Chenxin ini memintanya untuk bergerak sendiri kali ini, tetapi dia menawarkan cukup banyak syarat. Jika ini ingin kembali dengan tangan kosong, maka dan Wang Chenxin ini sama sekali tidak berharga. Jangan lihat, formasi ini agak aneh, mari kita pecahkan dulu, kalau tidak kita berdua akan lebih beruntung hari ini. Raja dan menemukan kejutan Tuan Lu, dan kemudian menjelaskan. Oke, Tuan Lu mendengar kata-kata itu, tertawa. Saat berikutnya, Master Lu langsung melepaskan Immortal Beam Ring yang mengikat Bing Xin. Dengan hilangnya bungkusan cincin abadi, Bing Xin langsung jatuh, dan perasaan lemah di tubuh terus menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika bungkusan cincin abadi telah terlepas, tetapi kekuatan penyegelan besar yang terkandung di dalamnya, seikat cincin abadi, itu membuat Bing Xin akan sulit bergerak untuk sementara waktu. Sabu-sabu, dan Wang Chenxin dan Master Lu bekerja sama untuk melawan formasi yang diatur oleh Zulao. Dalam formasi, ada api di mana-mana, dan suhu nyala api sangat tinggi, bahkan Pil King Chen, yang telah berurusan dengan api, tidak bisa tidak mengerutkan kening. Minum. Tuan Lu dan Wang Chenxin minum pada saat yang sama, dan kemudian semangat juang yang menakutkan itu langsung memenuhi tubuh mereka. 2 ki pertempuran besar baru saja muncul, dan nyala api di sekitar tubuh langsung padam, tetapi sebelum mereka berdua sempat bahagia, nyala api yang mengerikan muncul. Pada saat berikutnya, api di sekitar tubuh dengan keras menggeliat dan mengembun menjadi ular piton yang menyala, menelan surat ular dari waktu ke waktu, dan surat ular disertai dengan dendam api yang mengerikan terus-menerus memenuhi tubuh ular api. Sialan, piton api ini sebenarnya memiliki banyak kebijaksanaan. Dan Wang Chenxin melihat bahwa ular piton api ini sekilas tidak biasa, dan segera menjadi waspada. Pil King Chenxin baru saja menerobos ke Kaisar Bintang 9 Do beberapa waktu lalu, dan sekarang dia adalah Kaisar Do Bintang 9, bahkan Kaisar Do Bintang 9. Dan Tuan Lu adalah Kaisar Pertempuran Bintang 9 peringkat 5 tingkat. Hanya saja mereka berdua saat ini cukup malu dengan piton api. Pakaian bersih mereka berdua memiliki sedikit bau terbakar, dan beberapa tanda api samar muncul di tubuh mereka. Kamu tidak bisa ragu lagi. 1 pukulan. Kamu harus pergi dari sini. Tuan Lu berkata dengan tegas. Tuan Lu tahu bahwa meskipun formasi ini tidak kuat, seiring berjalannya waktu, Tuan Lu dapat merasakan bahwa kekuatan api dalam formasi ini tampaknya terus bertambah kuat. Jika ditunda seperti ini, saya khawatir bahkan Tuan Lu tidak akan bisa menyelesaikannya. Chenxin, tunggu sebentar. Beri aku beberapa menit. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, dia duduk dan duduk, seolah-olah serangan yang sangat mengerikan sedang terjadi. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Oke. Dan Wang Chen mendengar kata-kata itu, mengangguk diam-diam, dan kemudian berurusan dengan piton api yang menakutkan. Boneka kecil dari Sekte Racun. Su Veteran, yang merupakan pusat formasi, menyingkirkan pil unicorn api, dan kemudian bergumam. Hei, Tuan Paviliun kami benar-benar cinta yang mendalam untuk anak-anak. Tidak hanya dengan Master Paviliun Wanhua, tetapi juga dengan Master Sekte Beracun ini, kata Zulao tak berdaya. 1 kalimat, dan kemudian sosok itu menghilang dengan aneh di tempatnya. Ketika saat berikutnya muncul, dia muncul di samping dan Wang Chenxin dan yang lainnya. Dengan lambaian telapak tangan bambu tua, jejak energi yang mengerikan melewati Pil King Chenxin dalam sekejap. Tidak bagus. Setelah melihat ini, dan Wang Chen buru-buru berteriak, hanya mencoba menghentikan serangan Zhu Tua ini, tetapi tanpa diduga, Zhu Tua itu menamparkan Bing Xin yang lemah. Orang ini, sepertinya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Master Sekte. Meskipun Bing Xin lemah,
ketika Zulao menarik diri, dia jelas tidak bisa merasakan aura berbahaya dari jejak energi. Setelah Jenderal tua Bingxin ditarik, dia tidak tinggal terlalu lama di sini. Menarik Bingxin adalah langkah yang aneh, dan kemudian perlahan menghilang di mata Pil King Chenxin. Dengan kepergian Zulao, formasi ini tidak merugikan diri sendiri. Bagaimana dengan bara bambu dari paviliun dupa pembakaran? Dan Wang Chen bergumam dengan kejam, lalu menatap Tuan Lu di sampingnya. Ayo kembali dulu. Melihat ini, Tuan Lu dengan enggan mengulurkan tangannya. Saat Zulao dan Bingxin pergi, di atas langit yang jauh, Erdao Qianying terus bergegas menuju ke sini. Senior, kata Bingxin lemah. Untuk beberapa alasan, Bingxin sepertinya bisa merasakan aura yang agak lembut dari Penatuazu. Sepertinya mereka berdua tidak boleh mengejar mereka. Penatuazu berhenti dan bergumam. Makanlah, ini bagus untuk lukamu. Setelah Zulao melihat sekeliling, dia mengeluarkan botol giok dari tangannya dan berkata kepada Bingxin. Botol giok berwarna hitam pekat, tetapi di dalamnya ada pil obat seukuran lengkeng. Bahkan melalui botol giok, Bingxin merasakan kekuatan mengerikan dari pil obat dengan kekuatannya yang kuat. Ramuan ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pikiran pertama Bingxin. Bingxin juga tidak ragu-ragu, belum lagi luka di tubuhnya tidak serius, jadi dia hanya mengulurkan tangan batu gioknya dan mengambil botol batu giok di tangan Zutua. Botol giok baru saja diambil alih, dan wajah Zutua menunjukkan sentuhan lega, tetapi Bingxin, yang ada di sampingnya, tidak peduli. Ketika botol giok baru saja dimulai, energi lembut terus-menerus terpancar dari botol giok. Bingxin dengan lembut membuka gabus pada saat berikutnya, dan tiba-tiba, dan siang yang sangat kuat muncul. Kemudian Bingxin menelan pil obat secara langsung. Gulu-gulu, Bingxin menelannya ke tenggorokan, pil obat itu seperti bubuk mesiu yang dinyalakan, dan langsung berubah menjadi kekuatan yang murni dan lembut, terus-menerus melembabkan tubuh Bingxin. Saat pil obat memasuki tubuh, kekuatan segel yang tersisa di tubuh secara bertahap berubah menjadi riak tak terlihat, mengalir ke sekeliling karena segel di tubuh Bingxin. Terima kasih, senior. Bingxin sangat senang ketika dia melihat ini, karena kekuatan segel dari bundel cincin abadi ini, saya khawatir itu dia, cukup sulit. Sekarang kekuatan segel itu rusak, Bingxin secara alami senang. Karena cederamu tidak lagi serius, kamu harus kembali secepat mungkin. Melihat ini, Zulao mengangguk lega. Tuan Paviliun, ini semua untukmu, kamu tidak boleh kehilangan muka lagi lain kali. Zulao berpikir dalam hati. Tapi, senior, mata Bingxin sedikit berkerut, meskipun kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius ini seharusnya mencapai tingkat setidaknya setengah abadi, tetapi pentingnya ki dan api untuk sekte racun mereka adalah unik. Tanpa pil obat ini, saya khawatir seseorang di sekte racun tidak akan bertahan, jadi inilah mengapa Bingxin bersikeras untuk melindungi ki dan api ini. Apa lagi yang harus kau lakukan, sayang? Zulao sedikit terkejut saat melihat ini. Senior, aku tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi ki dan api ini sangat penting bagi sekte racun kita. Tanpa itu, seseorang yang membuat takut sekte racun kita akan mati. Kembalikan ki dan api kepadaku. Untuk alasan ini, Bingxin akan menjadi sapi dan kuda. Setelah Bingxin selesai berbicara, dia tiba-tiba berlutut ke arah Zutua. Oh, hal ini juga sangat penting bagiku. Zulao berkata tanpa daya. Baru saja ketika Bingxin lemah, dia langsung mengambil pil dari Pil King Chenxin. Dia berpikir bahwa dia telah menipu Bingxin tanpa menyadarinya. Bagaimana mungkin Lao Zu berharap bahwa Bingxin masih ada di sana? Setelah melihat, dia benar-benar tahu bahwa Fire Kidan ada padanya. Senior, suara Bingxin berubah, tidak sedingin sebelumnya, dengan sedikit kelembutan dan keras kepala dalam suaranya. Sebaiknya kamu kembali, jangan pikirkan ini. Penatuazu tampaknya telah membuat keputusan yang sulit. Lalu dia membuka mulutnya. Meskipun Master Sekte dari Sekte Racun adalah pembangkit tenaga listrik nyata dari Fighting Immortals, dan Master Sekte dari Sekte Racun memiliki beberapa hubungan yang tidak terpisahkan dengan Master Sekte dari Paviliun Dupa Pembakaran dan bahkan Master Paviliun dari Paviliun Wanhua, dia masih tidak dapat dipisahkan dari Master Sekte yang sebenarnya. Dibandingkan dengan negeri dongeng, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih menggoda. Sialan, Bingxin mendengar kata-kata itu, dan ledakan kehilangan tiba-tiba muncul di hatinya, dan kemudian saat berikutnya, napas Bingxin berubah seketika.
Niat membunuh yang agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian Bing Xin tidak ragu-ragu, menatap Zhu Lao dengan tatapan tajam. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Pada saat ini, Zhu tua telah menyingkirkan unicorn api, dan sosoknya tampak sangat aneh di bawah penutup jubah hitam. Lepaskan, gadis kecil. Zhu Lao merasakan niat membunuh pada saat niat membunuh Bing Xin muncul, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tubuh bambu Lao tidak berbahaya seperti goresan. Bum bum bum. Pekerjaan yang tampaknya menakutkan menghantam Elder Zhu, tetapi Elder Zhu tetap tidak bergerak, membiarkan serangan Bing Xin menimpanya. Serangan itu jatuh pada Zhu Lao, seolah-olah gerimis bulu angsa jatuh pada orang itu, dan dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Oh, benar-benar keras kepala. Zhu tua menghela nafas saat dia masuk ke dalam mobil. Ayo cepat pergi, pasti akan ada orang-orang yang akan memendam niat buruk terhadapmu. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyapaku ketika kamu melihat Master sektemu, untuk tekanan yang tak terlihat. Hanya ada satu alasan mengapa pembangkit tenaga listrik setengah keabadian seperti Zhu Lao dapat merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Peri pertempuran sejati. Zhu Lao tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, dan terkejut menemukan bahwa dua wanita muncul di samping Bing Xin di beberapa titik. Satu wanita Zhu Lao memiliki beberapa kesan, dan sepertinya dia adalah wanita yang datang ke pelelangan bersamanya. Namun, ketika Jenderal Zhu sedikit memalingkan dahinya, dia menemukan bahwa seorang wanita parubaya perlahan membantu Bing Xin. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata sambil mendukung Bing Xin. Zong, Sekte Master, aku baik-baik saja, kata Bing Xin dengan gemetar. Kali ini, kidan api dilelang dengan harga tinggi, dan kegagalan tugas saling mengirim kidan api membuat Bing Xin merasa sedikit bersalah di hatinya. Kakak, jangan sedih, memiliki master di sini. Lin Zhu, yang berada di sampingnya, tersenyum perlahan. Melihat ini, Bing Xin langsung merasa lega, dan kemudian mengalihkan pandangannya sedikit ke arah tuannya, Sekte Master of Poison Sect tersenyum. Siapa yang diracun kali ini? Bahkan jika wanita parubaya itu mengenakan kerudung, dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang seperti debu. Hanya saja ketika dia mengucapkan kata-kata ini, apakah itu Lin Zhu atau Bing Xin, mereka merasakan sedikit ketidaksenangan dari bawah tule. Tuan Sekte, kali ini ada penjelajah tanah Tujia, Tuan Ludan dan Wang Chenxin, kata Bing Xin. Oke, Tujia Earthwalker, Tuan Lu, dan Wang Chenxin, keluarga Sun Sun Dalong. Cepat atau lambat, Master Sekte dari buku besar ini akan membiarkanmu menyelesaikannya satu persatu. Sekte racun saya juga seseorang, bisakah Anda memprovokasi saya? Setelah wanita parubaya selesai berbicara, dia langsung marah, dan suaranya berubah menjadi gelombang yang sangat menakutkan dan berbalik ke arah Zhu Lao. Ini sebenarnya, Master Sekte racun. Pada saat ini, Zhu Lao juga yakin bahwa napas ini adalah Master Sekte racun saat ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran sejati. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan akun di antara kita. Aku benar-benar mencuri sesuatu dari murid sekte racunku. Zhu Jin, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Setelah wanita parubaya itu selesai berbicara, semangat juang menakutkan yang dipenuhi dengan warna hitam dan putih langsung muncul di sekelilingnya. Dari mana asalnya? Ketika Zhu tua mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerutkan kening. Master Sekte racun ini adalah immortal fighting sejati, dan kekuatannya jauh dari setengah abadi. Lagi pula, jarak antara Dosian asli dan setengah abadi tidak sedikit. Pembangkit tenaga listrik setengah abadi dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi bintang 9 di antara tangan dan awannya. Dan pembangkit tenaga listrik Dosian yang asli, saya khawatir hanya karena paksaan bintang 5, pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 9 akan mundur tanpa perlawanan. Karena semua orang tahu bahwa kekuatan hidup dan mati lahir di tubuh Dosian yang kuat, dan tujuannya jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh Doudi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa keluar dari paviliun Fenxiang. Master Sekte dari Sekte Racun mendengus dingin. Pembangkit tenaga abadi yang berjuang benar-benar pembangkit tenaga keabadian yang berjuang. Melihat ini, Zhu Lao tidak punya pilihan selain menyerah. Saat berikutnya, Penatua Zhu langsung mengeluarkan pil unicorn api bundar dan melemparkannya langsung ke Sekte Master of Poison Sect.
Karena Zulao tahu bahwa meskipun Master Sekte Racun sekte ini adalah pembangkit tenaga listrik abadi yang nyata, dia memiliki beberapa hubungan dengan Master Pavilion dari Pavilion Dupa pembakaran mereka, jadi dia tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Master Sekte Racun mencibir setelah mengambil api Qi dan yang dilemparkan oleh Zulao. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Master Sekte Racun, jangan berlebihan. Zulao melihat bahwa sekte Master Sekte Racun bahkan tidak mau berhenti, sama sekali, dan dia segera menjadi serius. Tidak ada yang tahu perbedaan antara Dou Xian dan Ban Xian lebih baik dari Zulao. Jika tidak, Penatua Zhu tidak akan terjebak dalam setengah keabadian selama bertahun-tahun. Tuan, saya baru saja dikelilingi oleh Tuan Lu dan Wang Chen, dan Senior Zhu yang menyelamatkan saya. Karena semuanya ada di tangan, mari kita kembali secepat mungkin. Bing Xin, yang berada di samping, berkata dengan sedikit khawatir, tetapi dia sangat menyadari kekuatan tuannya. Master Sekte dari Sekte Racun menanggapi dengan lambat Bing Xin, dan kemudian langsung mengubah wajahnya menjadi menghadap Zulao. Berlebihan, siapa yang lebih ekstrim? Kamu harus kembali dan bertanya pada Master Pavilionmu. Setelah Master Sekte Beracun berkata, dia tidak memberi Zulao waktu untuk berbicara, dan kemudian menembak langsung. Kekuatan hitam dan putih yang menakutkan dari hidup dan mati berada di bawah kendali Master Sekte Yusou dari Sekte Racun, membawa aura kematian yang mengerikan dan melonjak ke arah Sutua. Pukulan yang begitu mengerikan, jika mengenai Zulao, saya khawatir saya harus mengupas kulitnya. Bajingan, bos bambu memarahi, dan kemudian mengaktifkan semangat juang yang agung di tubuhnya. Saat berikutnya, ki pertempuran perak langsung merasuki tubuhnya, dan di luar permukaan tubuh, kekuatan hitam dan putih hidup dan mati juga muncul, tetapi kekuatan hidup dan mati Elder Zhu jelas sangat lemah dibandingkan dengan Master Sekte Dunia. Sekte Racun. Fentian, hari ini aku akan membunuh Master Sekte yang kuat dari sektemu untuk membalas dendam. Ada kemarahan dalam suara Master Sekte Beracun, dan kemudian tiba-tiba sosoknya bergerak, dan langsung muncul di depan Zulao, dengan tanda agung hidup dan mati di telapak tangannya. Kekuatan itu, mengayunkan langsung ke Zulao. Hei, Xiao Han, mengapa kamu melakukan ini? Benar-benar aku yang salah. Sama seperti Tuan Zhu terkejut, dia buru-buru bersiap untuk menggunakan formasi untuk menghadapi ini, serangan menakutkan, dan cahaya putih langsung muncul. Dengan munculnya cahaya putih, pukulan mengerikan dari tingkat Dou Xian, Master Sekte dari Sekte Racun, akan dengan mudah diselesaikan. Fentian, beraninya kau muncul, melihat sosok dalam cahaya putih. Master Sekte dari Sekte Racun bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya minum. Perubahan suasana hati guru tampaknya sangat besar. Ini tidak baik, meskipun Tuan dapat mengendalikan tubuh beracun dengan sempurna sekarang, tetapi sekali tuannya berada di tengah-tengah pecahnya tubuh beracun. Konsekuensinya tak terbayangkan. Bing Xin merasakan bahwa hati yang tenang di tubuh tuannya sepertinya berdetak kencang, dan segera bergumam. Xiao Han, cahaya putih berangsur-angsur berubah menjadi pria parubaya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang dan diikat di atas dahinya oleh seikat rambut. Siluet sudut tampak sangat tampan. Jangan panggil aku Xiao Han, Master Sekte Racun berteriak dengan marah, dan kemudian perubahan luar biasa terjadi di sekujur tubuhnya. Kekuatan hidup dan mati yang awalnya dibuat untuk Sekte Master of Poison Sect perlahan menghilang, digantikan oleh gas beracun yang sangat mengerikan. Gas beracun berwarna-warni, dan jika Anda menghitungnya dengan cermat, warna dalam gas beracun telah mencapai 7 warna. Xiao Han, tenanglah. Jika kamu merangsang gas beracunmu, racun itu akan membunuh semua kehidupan dalam radius ini. Fentian berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, Fentian, Master Pavilion terkenal dari Pavilion Fenxiang, akan sangat takut. Ini benar-benar langka. Bahkan melalui tabir, dua murid, Lin Zhu dan Bing Xin, bisa mendengar beberapa petunjuk dari mulut tuannya. Sepertinya hubungan antara tuan dan Fentian, pemilik Pavilion Fenxiang, benar-benar tidak biasa. Lin Zhu bergumam pada dirinya sendiri, karena hal-hal ini tabu di Sekte Racun, dan tidak ada yang akan menyebutkannya di semua. Xiao Han, jika saya membuat kesalahan, itu mudah. Ketika saya menyelesaikan hal terakhir, saya akan datang ke Sekte Racun Anda untuk menjaga gunung. Anda bisa memaafkan saya atau tidak,
kata Fentian dengan ekspresi agak malu. Apakah kamu tidak memiliki penguasa pavilion Wanhua? Kenapa kamu masih menggangguku? Setelah Xiao Han mendengar kata-kata Fentian, jantungnya yang berdetak kencang pada saat itu menjadi tenang. Dia dan aku hanya salah paham, tunggu aku menjelaskannya padamu perlahan. Fentian buru-buru berkata setelah mendengar ini, karena takut Xiao Han akan salah paham. Terserah kamu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Fentian, Master Sekte-Sekte Racun berkata dengan tenang, tetapi Bing Xin menemukan bahwa emosi tuannya telah tenang dengan sendirinya. Lain kali aku pasti akan memberimu penjelasan. Fentian berkata kepada Master Sekte dari Sekte Racun. Saya harap, Master Sekte Racun berkata dengan ringan, dan kemudian gas beracun di sekujur tubuhnya menggeliat dengan keras, dan saat berikutnya dia menghilang tanpa jejak. Xiao Han, aku minta maaf untukmu. Tapi jangan khawatir, aku tulus padamu. Fen Xiang menatap tempat di mana ketiga Xiao Han menghilang, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Batuk-batuk-batuk. Melihat ini, Zhu Lao di samping terbatuk beberapa kali. Setelah batuk Zhu tua, sepertinya sesuatu telah terjadi pada Fentian di depannya, dan teman-teman sekelasnya batuk beberapa kali. Zhu Jin, aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini ketika aku tidak di sini. Fentian menoleh untuk melihat Zhu tua, dan kemudian berbicara sedikit. Hei, di mana Master Pavilion? Zhu Lao tersenyum perlahan, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tuan Pavilion menerobos. Zhu Lao bertanya ragu-ragu. Yah, aku baru saja menerobos keberuntungan beberapa hari yang lalu. Fentian bergumam sambil menatap langit yang jauh. Selamat kepada Master Pavilion. Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan langsung sangat gembira. Apa yang disebut terobosan ini bukan hanya terobosan di Dosian, bagaimanapun juga, Fentian telah menembus ke Dosian ratusan tahun yang lalu. Semakin sedikit orang yang tahu tentang berita kepergianku, semakin baik. Karena aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Fentian berkata sedikit. Tuan Pavilion, keluarga kerajaan Xuanling pernah mengirim orang kuat Kaisar Dou Bintang 7 untuk mengepung dan menekan murid Kaisar Dou Bintang 4 kami yang baru di kolam Kaisar Xuanling, kata Zhu Lao. Monster tua dari keluarga kerajaan Xuanling itu. Di panggung tengah One Star Fighting Immortals, itu tidak akan menjadi iklim yang baik. Setelah Fentian selesai berbicara, aura yang lebih besar muncul seketika. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, tinggalkan saja di sini. Setelah Fentian selesai berbicara, dia menghilang di tempat dalam sekejap, meninggalkan Zhu Lao sendirian. Sekarang, pavilion dupa pembakaran kami tampaknya meningkat. Zhu Lao berkata dengan penuh semangat. Saat berikutnya, Penatua Zhu juga berkata pada dirinya sendiri, orang-orang kecil itu juga harus pergi ke gurun kematian untuk berlatih. Saya juga harus pergi ke klan Medusa untuk melihat. Keluarga kerajaan Xuanling mengirim seluruh keluarga pecinta naga, orang-orang dari Legiun pergi ke keluarga Medusa. Saya tidak tahu apa-apaan. Setelah berbicara, sosok itu menghilang dan berjalan menuju keluarga Medusa. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan pasir kapur yang tak terhitung jumlahnya di aspal di tanah. Ada fluktuasi panas di mana-mana. Jelas, sulit bagi orang biasa untuk melewatkan suhu seperti itu. Ini adalah bagian paling barat dari Xuantianshan, tempat yang dikenal sebagai gurun kematian yang sepi. Di tepi pegunungan di sekitar gurun kematian kesepian, ada beberapa rumah di sini. Rumah-rumah itu tersembunyi di hutan bambu, dan hanya sedikit orang yang akan menemukannya. Beberapa sosok bergegas menuju ke sini, dipimpin oleh seorang pria dengan beban berat di punggungnya. Seharusnya di sini, tapi kenapa tidak ada siapa-siapa? Xiao Yan datang ke sini, lalu melihat sekeliling. Adik Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah suara yang familiar terdengar, dan kemudian seorang pria kurus muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah pemilik kios yang memiliki perjanjian dengan Xiao Yan sebelumnya. Itu benar-benar membuat kita terlihat baik, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan dan rombongannya yang terdiri dari 3 orang, karena mereka mengantar Luding San Huatong ke orang ular bersama Ludi Mufeng dan keduanya berpisah, Xiao Yan merasakan sinyal berkumpul sesuai dengan kekuatan yang ditinggalkan Coyote padanya, dan dia pergi ke sini. Coyote tidak terlalu terkejut ketika dia melihat Xiao Yan dan mereka bertiga. Bagaimanapun,
Meskipun dia hanya meminta Xiao Yan untuk pergi ke padang pasir bagi mereka untuk memecahkan sesuatu yang mirip dengan kekuatan jiwa, dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawa pengikut. Coyote merasa sedikit, dan menemukan bahwa pria dan wanita Xiao Yan benar-benar tidak sederhana. Pria itu jelas Xiao Yi, tetapi saat ini, kekuatan Xiao Yi berada di bawah penindasannya sendiri yang disengaja, dan hanya mengungkapkan kekuatan penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 5, tetapi ini juga cukup menakjubkan. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan adalah hanya penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Kekuatannya, sebenarnya mampu mengundang Kaisar Dou Bintang 5 untuk menyelesaikan pembangkit tenaga listrik, ditambah identitas apoteker pemurnian ini cukup untuk membuat Coyote melihatnya secara berbeda. Adapun Mu Yingying, dia secara alami masih berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5. Coyote tidak bisa menahan sedikit terkejut. Meskipun Xiao Yan ini hanya Kaisar Dou Bintang 4, dia bisa mendapatkan dua ahli Kaisar Dou Bintang 5 untuk menemaninya. Daya tarik apoteker ini memang luar biasa. Pemimpin resimen dan yang lainnya sudah siap, menunggu orang-orang kita tiba, kita bisa berangkat. Anjing hutan itu menyeringai. Kalau begitu ayo pergi. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, lagi pula, dia dan mereka dianggap sebagai hubungan kerjasama. Hei, jika kamu pergi, jangan khawatir, kita masih harus menunggu dua orang. Coyote berkata sedikit. Masih ada dua orang yang menunggu. Xiao Yan langsung mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Hei, adik laki-laki, kelompok tentara bayaran pedang darah kita tidak memiliki arti lain. Keduanya hanya memiliki beberapa hubungan dengan kelompok tentara bayaran pedang darah kita, jadi aku akan membawanya bersamamu, tapi aku dapat menjamin bahwa kali ini aku akan pergi ke Gurun Lonely Desert of Death. Semuanya terserah pada adik laki-laki itu. Xiao Yan buru-buru berkata ketika Coyote itu mengerutkan kening. Lagi pula, alkemis ini dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar, yang mana yang tidak serakah untuk hidup dan takut kematian, itu tidak mudah. Xiao Yan ini berani datang, dan mereka secara alami tidak berani menyinggung. Lagi pula, sang alkemis adalah sarang lebah, dan itu cukup untuk menusuknya. Kalau begitu tunggu, tapi siapa mereka berdua? Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Hei, keduanya dikatakan sebagai teman dari kepala resimen, aku tidak tahu secara spesifik. Setelah Coyote selesai berbicara, dia melirik Xiao Yan dan yang lainnya, lalu dengan cepat berbalik. Seorang teman pemimpin, dikatakan bahwa kepala grup mercenari Bloodblade ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8, dan ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7 dalam kelompok, dan Kaisar Dou Bintang 6 lainnya juga memiliki dua. Adapun jumlah Kaisar Pertempuran Bintang 5, ada beberapa barisan yang menakutkan seperti itu sebanding dengan beberapa keluarga kecil. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Sebelum datang, Zhu Lao tidak hanya memberinya pil Doudi, tetapi juga mengajarinya beberapa hal, jadi Xiao Yan juga tahu sedikit tentang kelompok tentara bayaran pedang darah. Kekuatan orang ini sepertinya bagus. Xiao Yi berbisik di samping. Karena dia baru saja datang ke sini, dia telah menemukan bahwa meskipun Coyote sangat kurus, kekuatannya sangat bagus. Jelas mencapai tingkat kesempurnaan Dou di bintang 6. Tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6 hanya berjarak satu langkah dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 7. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik akan dikirim di daerah gurun ini. Xiao Yan dengan cepat menghitung bahwa dia telah mengirim begitu banyak orang. Berdasarkan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tahu, hal-hal tersebut tentu bukan hal yang biasa. Ayo, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi, dan kemudian langsung berubah menjadi gelombang semangat juang yang tak terlihat, dan kedua sosok itu langsung muncul tidak jauh. Ini adalah, ketika mereka berdua pertama kali muncul, kekuatan jiwa mereka mengunci mereka, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa keduanya adalah teman dari kepala kelompok mercenari pedang darah, ini hanyalah Xuanshan, sang pangeran, dari keluarga kerajaan Xuanling. Yang lain sedikit lebih tua, meskipun Xiao Yan merasa kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi tekanan tak terlihat membuat Xiao Yan tahu bahwa lelaki tua ini sama sekali bukan orang biasa. Izinkan saya memperkenalkan, yang lebih muda adalah Dasan, dan yang lebih tua adalah Das Hui, kata anjing hutan itu sambil tersenyum. Karena itu siang dan malam, dan beberapa perubahan kecil pada penampilan Xiao Yan dan Mu Yingying ditambahkan, Xuanshan tidak menemukan identitas sebenarnya dari Xiao Yan dan mereka bertiga. Aneh,
Mengapa orang ini memiliki bau yang akrab? Xuanshan baru saja datang ke sini, dan menemukan bahwa sosok yang dikelilingi oleh jubah hitam memiliki bau yang akrab, hanya tapi saya tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Identitas Xuanshan dan Zuo Lao dipalsukan, tetapi tujuan perjalanan mereka adalah untuk melintasi gurun kematian ini. Bepergian melalui gurun kematian adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini juga arti dari yang lama. Jika Anda ingin menjadi orang kuat yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan, maka pengalaman semacam ini sangat penting. Ini bukan pengalaman seperti ujian Xuanshan oleh lelaki tua itu. Bagaimanapun, setiap kepala dan wakil kepala dari 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan temperamen. Orang ini adalah apoteker tingkat kaisar. Kami bersama kami dalam perjalanan ini. Kami berharap mereka berdua akan melindunginya pada saat kritis, kata Coyote. Yah, itu wajar, kata Xuanshan dan Zuo tua. Hanya saja setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dari waktu ke waktu, dan sedikit kecemasan muncul di hatinya. Aneh, sepertinya ada rahasia tentang anak ini, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Pria tua itu berkata dengan suara rendah, dan dia langsung lega setelah berbicara. Jika tidak, akan buruk untuk membangkitkan kewaspadaan, pria berbaju hitam itu. Saudaraku, orang ini sangat kuat. Xiao Yi di samping berkata sedikit. Kata-kata ini jelas disampaikan oleh Xiao Yi menggunakan kekuatan jiwanya kepada Xiaoyan. Yah, aku tahu, aku khawatir kekuatan pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling tidak akan lebih rendah dari Kaisar Bintang 7 Dou, atau bahkan lebih kuat. Xiaoyan menjawab. Masih hati-hati. Xiaoyan berkata pada Mu Yingying dan Xiao Yi secara bersamaan. Ya, keduanya mengangguk bersamaan. Coyote menoleh dan melihat tim kedua di kedua sisi, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan segera berkata, karena semua orang telah tiba, ayo pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.